Welcome back to Pengen Ngobrol bersama gue Yan, gue host kalian podcast konsisten di olahraga lari. Waduh. Karena yang lain kalau bikin podcast mut-mutan. In collaboration with Atalon Sportswear and After Eight Production, bintang tamu gue kali ini tidak lain tidak bukan, ini adalah seorang dokter. Baru saja menyelesaikan Ironman pertamanya di Lombok 70.3 ya. Katanya bucket listnya mau selesai Ironman pertamanya di Indonesia aja. Waduh, sangat-sangat nasionalis sekali dokter kita satu ini. Dokter Adrian Purwadi Harja. Yo. Jauh-jauh dari Pantai Indah Kapuk. Waduh. Itu jauh dari mana-mana sih. Tapi gak terisolir lah. Itu kan daerah yang akan sukses nantinya ya kan. Amin. Amin. How are you? How was 70.3 dok? Kalau how are you hari ini fine. Ayo fine. Oke. 70,3 gimana? Tough. Oh. Itu tough. Ceritain dong gimana. Gue kan terakhir lihat lo triathlon kan waktu itu di Olimpik waktu itu ya? Apa sih? Ya, Olimpik Belitung. Ya, Belitung ya benar ya. Jarak berapa bulan doang ya? Ya. Dan 70.3. Waduh. Yes. 70.3 di Lombok ini luar biasa sih buat gue. Karena pada dasarnya memang aiming for it. Ini kan udah tertunda 2 tahun ya kalau nggak salah. Ya. Jadi harusnya 2 tahun lalu udah mulai tuh, Yan. Tapi tertunda karena pandemi dan lain-lain. Sempat latihan serius buat itu, ternyata mundur dan dengan kesibukan sekarang jadi latihannya nggak gitu baik. Terus tetap terjun karena modal nekat. Age group posisi 7 dari sekian peserta ya oke lah. Oke lah buat pertama ya. Should be better sih harusnya. Iya. Sub 6 oke lah gitu. Disyukuri. Medannya gimana di Lombok sih? Maksudnya dari berenangnya, wave-nya gitu. Biasanya kan yang ditakutkan berenang kan. Kalau orang-orang nggak tahu, kebanyakan orang yang gue kenal sih ya yang triatlet ya. Yang ditakutkan berenang. Kalau lu takutnya di mana? Di semuanya sih. Karena si modal nekat. Harus modal nekat. Iya. Gimana sih medannya waktu itu? Ceritain lah boleh lah. Di Lombok, di Medan ya. Iya, medannya di Lombok gimana? Medan triathlonnya. Sangat menantang sih, sangat menarik banget, sangat indah sih. Beautiful Indonesia benar-benar tampak di situ. Ya. Terus ya gue bersyukur sih akhirnya bisa menyelesaikan first Ironman gue di Indonesia. Itu benar-benar bucket list gue sih. Jadi abis ini mungkin bisa coba di tempat lain. Tapi yang penting udah pecah nih di Indonesia. Udah pecah di mana? Dan luar biasa banget ya. Panitianya juga bagus sekali. Tracknya 99% steril kayaknya ya, benar-benar bagus. Dan yang luar biasa warga Lomboknya benar-benar support. Jadi di jalan tuh mereka benar-benar jaga, mereka kasih semangat ke semua peserta. Kan banyak peserta mancanegara juga ya, jadi bangga banget sih buat Indonesia ada Ironman di Lombok gini. Luar biasa banget. Dan ini adalah pertama kalinya Ironman itu yang officialnya itu dari Indonesia ya? Secara official di Indonesia betul ya? Maksudnya I mean like organizer-nya juga lebih banyak terlibat di Indonesia karena yang terakhir kali katanya lebih banyak dari pihak luar kan. Sepertinya demikian ya. Tapi yang kali ini benar-benar dihandle sama dari Indonesia memang. Tetap ada pengawasan dari Ironman-nya ada. Untuk memastikan kualitasnya. Oke. But overall organizing good. Very good for me ya. Dari semua sisi sangat peduli terhadap peserta. Mereka sangat mempedulikan pesertanya. Walaupun tadi kalau ngomongin medannya berat banget. Jadi lautnya itu cukup berombak, tapi ya seru lah, menantang gitu. Sempat ada perubahan course karena mempertimbangkan keselamatan dari peserta. Sempat ada ya? Ya jadi awalnya nggak seperti itu course renangnya, tapi setelah dipertimbangkan lebih aman buat peserta, demikian akhirnya diubah. Jadi lebih aman buat peserta. Terus transitionnya bike course-nya 90 kilo itu satu loop aja, jadi benar-benar sampai ujung 45, balik lagi 45, itu menantang tapi indah banget. Naik turun dari Senggigi kan, terus sampai ke jalan panjangnya dan lain, itu indah banget. Running course-nya yang very tough, Kenapa? Karena di Senggigi bro. Rolling, kayak lagu Indonesia anak-anak naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja ya. Banyak pohon cemara, bener sih. Banyak pohon cemara. Bukan cemara ya, banyak pohon dan pantai. Lebih indah lagi. Iya, beda lagi. Tapi naik ke puncak gunungnya itu ya. Bener. Killing me softly, bro. Panasnya di situ. Itu belum gue sebut tadi. Kayaknya nggak bisa dideskripsikan ini. Panasnya buat orang kita aja ya. Ya. Mengerikan.
Tapi seru, jadi menantang banget Iya, lo. iya, iya. Kita hidrasinya harus siap dengan sangat baik. Tapi panitia juga udah menyediakan yang sangat banyak sih, Iya. hidrasi, cairan, elektrolit dan lain-lain tuh udah ada semua. Hmm. Jadi cenderung aman Cenderung aman. buat peserta ya. Cuman ya karena kitanya mungkin over Excited, excited, iya. kemudian bisa overpace dan kadang ya kayak saya yang latihannya agak berkurang tapi tetap memaksakan diri akhirnya. Tapi ya seru lah. Seru banget. Ya but gue akhirnya kan waktu itu terlibat juga di salah satu event triathlon di Belitung yang lo ikut juga gitu kan. Serunya tuh gitu ya. Maksudnya siapa yang leading di renang, siapa yang leading di sepeda itu bisa beda-beda gitu ya. Dan Betul. karena sangat jarang sekali kalau orang yang bisa menguasai tiga-tiganya. Mungkin ada, tapi kemarin begitu gua ngeliat susul-susulan, wah ini kayak seru buat ditonton gitu ya. Nah itu dia, justru itu serunya ya. Kalau kita ngomongin yang single, kadang kan udah kalau ini pasti Mas A ini yang menang gitu ya, udah pasti kan. Bukan Adrian pastinya A-nya. Ya. Nah, kalau di triathlon terlalu banyak faktor. Jadi ada faktor alam berpengaruh banget juga kan. Yes, Terus betul. ada tiga jenis olahraga dan ada transition. Itu yang bikin semuanya makin seru. Nah, kalau bisa 3 kenapa 1? Iya, tagline-nya gitu tuh. Kalau bisa 3 kenapa 1? Berarti sebelum lu terjun ke Ironman, lu olahraga mana dulu yang lu tekunin? Berenangnya dulu, sepedanya dulu atau lari dulu? Kalau ngomongin olahraga mana mungkin yang gue seriusin pertama lari ya. Oke. Ya dan ya lari lah ya. Oke. Kasarnya. Tahun berapa akhirnya lo memutuskan, oke gue mau coba triathlon? Nggak jauh dari lari itu juga sih, kayak 2017 deh. 2017 ada event di Indonesia yang bikin triathlon buat pemula ya. 2017 atau 2018 gitu. Dari situ kembali modal nekat. Nyobain aja, emang orangnya suka tantangan gitu, suka ditantang. Kalau ditantang kadang panasan orangnya ya. Panasan, jawab iya dulu deh gitu, entah gimana. Ya itu pengaruh prioritas kembali. Teman-teman ngajakin, "Dok, ngapain 1 kalau bisa 3 ikutan deh, coba-coba." Sengsara tapi kecanduan. Itulah olahraga kan, bener nggak? Itu olahraga. Lu begitu finish bilang enggak, gue gak mau lagi. Daftar lagi ntar juga kalau bikin ada lagi. Oh kalau di triathlon gue nggak gitu ya. Oh lu gak gitu? Gue di triathlon pasti siap, semangat, begitu masuk air nyemplung, bum 1, 2 langsung. Kenapa ya gue harus ngelakuin ini? Itu selalu terjadi. Apapun event triathlon gue tiap kali di laut selalu mikirnya gitu. Kenapa gue harus melakukan ini? Cemplung apa? Stroke keberapa ya? Ya Mungkin stroke ketiga keempat udah. Kenapa gue harus melakukan ini? Ngelihat laut gitu gede gitu kan, menyadari bahwa kita bukan apa-apa nih dibanding alam. Nyemplung lagi. Waduh. Nah di situ tuh. Berarti ada unsur kontemplasi juga ya. Itu sangat, dan itu mengajarkan gue kembali. Itu Indonesia, Bali. Bali triathlon dulu 2018 mungkin ya. The first one. Itu bener-bener enggak, first one gue bukan Bali, tapi di Bali itu yang menarik adalah pagi-pagi sebelum kita nyemplung air, semua menghadap ke air, ke laut dan dipersilahkan untuk berdoa. Intinya ya kita kecil di hadapan alam. Ayo kita berdoa bersama-sama, semoga semua dilancarkan sama yang di atas dan terhadap alamnya juga. Jadi di situ yang wow, this is very cool, dan ternyata religius jadinya gitu dengan sebuah olahraga. Jadi olahraga itu buat gue menarik banget memang. That's why gue mengangkat podcast olahraga dari segi kultur sih sebenarnya. Karena gue lihat ini bisa berintegrasi dengan kemana aja gitu loh. Iya gitu. Dan lu sebagai sosok seorang dokter gitu, belum lama kan lu mengambil sport medicine ya, waktu itu ya. Tapi sebelum di sport medicine lu di bidang apa sih dok? Oke. Jadi sebelumnya gue sengaja pakai kemeja biar dipercaya kalau dokter, kalau enggak orang-orang ini pasti bukan dokter nih. Padahal gue brief, udah yang penting lo rapi casual aja gitu ya. Nanti gue pasti gak dipercaya, jadi demi kebaikan pribadi gue pakai aja kemeja nih biar kelihatan kayak dokter lain. Validasi diri. Iya. Oke, jadi awalnya ya gue biasalah kalau dokter, kuliah, terus kerja ya di rumah sakit lah ya. Terus ya banyak kerja di emergency. Jadi gue cukup lama di emergency, kemudian ikut di manajemen rumah sakit dan lain-lain. Gue juga ada klinik. Namun bro, ternyata passion gue gak bisa hilang. Jadi apapun yang gue kerjakan, ternyata passion olahraga gue ini gak bisa hilang. Dan gue tetap latihan, tapi ternyata dengan gue berlatih, ambil kerja, jaga malam dan lain-lain, kok rasanya badan gue yang rusak. Padahal seharusnya gue menyelamatkan atau membuat orang lain menjadi sehat. Tapi kok kayaknya gue sendiri kok jadi nggak sehat nih kalau sambil gue latihan sambil kerja kayak gini gitu. Akhirnya setelah sekian lama ya kontemplasi sih jadinya lama. Akhirnya gue memutuskan oke, memang sports passion gue, ya I should go for it. Dan gue putuskan oke, gue akan menekuni dunia olahraga dengan sangat serius sebagai nantinya semoga bisa jadi dokter olahraga.
gitu sih. 2021 ya tahun lalu ya lu ngambil ya? Masuknya 2021 cuman pertimbangan gua itu udah dari ya 2017-an itu loh, pada saat awal-awal triathlon itu juga. Lama juga ya. Dan ya kembali diselamatkannya karena salah satu yang sangat membimbing gua ini ya, satu triathlon yang sangat akhirnya jadi candu buat gua sih sebenarnya triathlon ini. Oke. Dan kedua, kebetulan gua terpilih menjadi sebuah pacer dari sebuah Brand minuman isotonic, dan itu mungkin itu hal-hal yang cukup menyelamatkan hidup gue ya untuk kembali mengejar passion gue. Oke. Dan thanks God buat itu. Jadi ada unsur mengambil peran di olahraga lari lah ya sebagai pacer waktu itu ya. Iya. Tahun 2000, if I'm not wrong, 2018 lah ya. 2019 kayaknya. 2019 ya. Pokoknya seangkatan tuh ambi semua tuh kayaknya. Nah, Gue lihat itu tuh. dia. Ya seangkatan. Kalau ngomongin olahraga kebanyakan ambi pasti. Pasti ambi. Is it good or not gitu loh. Maksudnya kalau ambi kadang-kadang tuh suka dikaitkan dengan yang negativity gitu. Maksudnya terlalu mengejar ini banget gitu, dan sehingga adanya perselisihan gitu di circle-nya gitu. Dan lu melihat itu sebagai hal yang bagus atau enggak? Hal yang sangat bagus. Malah buat gue persaingan itu bagus banget. Kalau nggak ada persaingan kita nggak akan maju. Buat gue ya. Dan itu juga persaingan nggak selalu terhadap orang luar. Kenapa? Gini, pada dasarnya orang suka tuh olahraga yang kompetitif ya. Kayak misalnya olahraga permainan. Dulu yang kita zaman SMA, SMP pasti mainnya futsal lah, badminton dan lain-lain. Tapi kenapa sekarang orang masuk ke endurance nih? Karena orang-orang menurut gue ya, kayak gue sendiri, mungkin gue lebih menyadari bahwa musuh yang harus dikalahkan tuh bukan orang lain pada dasarnya. Tapi dengan gue olahraga yang sendiri ini, musuh utama gue adalah diri gue sendiri. Jadi yang dikalahkan adalah diri gue yang lalu. Dan itu kayaknya lebih membangun ya daripada kita berupaya untuk mengalahkan orang lain. Kalahkan dulu diri sendiri kita. Buat gue itu kayaknya yang sangat menarik dari olahraga endurance yang sendiri-sendiri ini gitu. So it's about taking step into the next level gitu maksudnya. Indeed. Nah ini kan lu sendiri juga pelari nih Yan. Gimana tuh Yan? Kalau gue nanti aja deh. Kita akan lanjutkan lagi di segmen 2 bersama Dr. Adrian. So stay tune on Pengen Ngobrol Podcast. Hello, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast in collaboration with Atalan Sportswear and After Eight Production House. Kembali dengan saya di sini Adrian Purwadiharja. Ini bintang tamunya salah. Dengan host kita yang bener nih aslinya, Yano. Gila lo, one take lo. Bintang tamu yang lain mau opening bisa 3 kali take. Udah di brief sebelumnya Yano. Alright, kita lanjut lagi tadi. Tadi nyanyi apa tadi? Gimana? Jadi ceritanya gue hostnya. Iya, Anda hostnya, Anda yang opening, nggak apa-apa. Take Yano, over. Yano, Anda sebagai influencer dan juga MC yang beken di dunia pelarian ini, kira-kira olahraga lari yang which is lu sering jadi MC dan lu juga sebagai pelari yang menurut gue cukup beken gitu di setengah kesibukan lu, gimana sih sudut pandang lu terhadap olahraga lari, terhadap kesehatan, atau yang tadi lu nanya ke gue tuh kompetitif di lari, ambi, itu menurut lu gimana sebagai seorang Yano? Kalau gue lihat dari pertama kali gue nyemplung sampai sekarang, jelas sudah sangat berkembang sekali gitu menurut gue. Sudah semakin banyak, apalagi dengan adanya pandemi kemarin, which is sisi positifnya adalah semakin banyak pelaku olahraga lari yang gue lihat gitu. Nama-nama baru banyak sekali bermunculan. Jadi istilahnya ada regenerasi lah paling enggak ya gitu. Kalau misalkan dari sisi kompetitifnya, gue sendiri pun juga cukup mengalami kompetitif di beberapa circle, baik di komunitas maupun sama teman-teman penggiat lari juga. Kok dia udah PB gue belum? Which is sebenarnya itu men-trigger kita untuk paling tidak tetap stay di olahraga yang dan yang menjadikan itu gaya hidup gitu. Jadi paling enggak harus tetap sustain ya gitu, harus tetap stabil, kita paling nggak seminggu tuh harus olahraga gitu ya, gitu loh. Karena kalau nggak olahraga sekarang uring-uringan gue, sumpah. It's the different thing before gue menuju ke lari dan sekarang sudah ke lari, kayak seminggu nggak ada larinya, asli gue uring-uringan, sumpah. Jadi kayak nggak mood gitu untuk melakukan sesuatu. Dan kalaupun memang biasanya gue kalau lari weekday kan after office ya gitu. After office kalau misalkan mumet-mumetnya banget gitu ya, udah mau nggak mau bodo amat, gue mau ke GBK, gue mau lari, and it feels so good after that gitu. Walaupun abis itu akhirnya kita makan banyak. Itu yang positif dan negatif jadinya tuh. Walaupun sebenarnya memang benar yang lu katain ya, karena secara medik memang olahraga nggak cuma lari ya, olahraga itu memang bisa meningkatkan hormon endorfin kan, gitu, hormon kesenangan, di mana sebenarnya lu jadi lebih produktif gitu, lu lebih semangat dalam mengerjakan sesuatu, dan itu which is very good for us, terhadap kesehatan kita juga, terhadap
kemajuan pekerjaan kita malah, karena kita Betul. mengerjakan dengan hati yang riang kan. Oh iya. Ya tapi setelah lari juga memang perlu makan, tapi mungkin makannya bener banyaknya itu loh yang Oke, back kembali hostnya ke Yano. Udah valid lah ya. Jadi paling enggak ya kalau mau cari sampingan lagi nge-MC juga moderator bisa. Nggak apa-apa. Ini memang lapak ini disiapkan untuk teman-teman yang memang butuh platform ya untuk mencari apa cocok nggak ya gua kalau ini bisa. Nggak apa-apa. Ini platform milik semua. Oke, kalau gitu Yano juga siap-siap sekolah kedokteran nih. Mau loh gue, sumpah. Gue sudah memikirkan hal itu untuk di beberapa tahun ke depan. Soalnya gini, gue pernah beberapa kali diundang jadi narsum gitu ya. Tapi gue tuh nggak pede dengan literasi yang gue punya gitu. I mean like kayaknya gue harus belajar lagi deh. Gue harus kembali ke basic lagi deh. Karena apa? Gue represent industri kesehatan bos. Nah, Ya kan? that's it. Pelaku gue gitu. Jadi gue harus tahu gitu. Oke. Malu kan kalau misalkan gue ngomong asal-ngasal dan tidak sesuai dengan teorinya. Ini menarik banget nih. Aha. Karena ini ya pada dasarnya kalau kita bicara harus berdasarkan pada sains ya. Oh iya. Ya nggak harus sains ya, which is itu memang ada Teorinya. ada literaturnya lah. Iya, Jangan iya, iya. sembarang ngomong kayak di kita kan banyak orang-orang yang tiba-tiba bicara ya kira-kira tapi tiba-tiba menjadi besar itu yang Aha. itu memang yang harus kita berikan edukasi sih. Jadi kayak Yano gini gue appreciate banget. Ya go for it. Just a matter of time aja nanti. Kita Yes. tunggu. Gue Kita harus tunggu. nyari ke platformnya yang mana gitu. Dokter Yano. Wes. Amin. Dokter Yano kan bisa Oh, juga beda ya? beda, bisa juga ngambil basic science-nya, sport science maybe gitu. Itu Mhm. kan semua juga berbasic Hmm. keilmuan kan. Jadi Iya, iya, nggak iya. harus jadi dokter sih pada dasarnya, cuman yang intinya harus ada basic science. Iya. Gitu. Ya qualified lah yang sudah sekian lama di dunia perlarian dan Iya. sangat dipercaya banyak orang ya. Iya. I mean like kita harus ada karirnya lah gitu. Kalau kita nyemplung di suatu industri atau suatu bidang gitu gua harus memperdalam hal itu gitu ya. Ya betul, dan ya itu semakin kita bicaranya berdasar akan semakin mendapatkan trust dari banyak orang kan. Nah, itu lebih kayak nyetir omongan netizen sih ya, yang ngasal-ngasal, yang Iya, sembarangan. kalau nyetirnya ke arah yang positif sih kita Nah, sangat mendukung ya, itu, betul. itu. Cuman kadang-kadang ya ketidaktahuan, terus kayaknya, terus Nah, kata orang, nah itu yang kadang-kadang berbahaya tuh kata orang. nah, jujur sih gue agak kurang suka dengan opini yang berdasarkan apa namanya, ya ketidaktahuan aja gitu. Jadi asal ngomong aja gitu, apa yang ada dilihat di depan mata gitu loh. Jadi Iya, betul. Karena kalau kita ngomongin olahraga, kalau kita ngomong asal ya, kadang-kadang malah jadi bumerang ya. oh iya, Ya kita kan olahraga buat sehat ya. betul. Tapi kadang dengan dengar-dengar kata orang latihannya ngikutin atlet misalnya gitu, ikutin aja latihannya Mr. Agus gitu misalnya gitu. Nggak bakal bisa, malah jadi cedera. Iya. Malah hancur-hancuran, malah nggak sehat kan. Itu yang kita nggak mau Betul. banget kan. Betul. Gitu. Nah, ini lo sebagai sports medicine nih ya kan. Lu pernah terlibat sebagai tim medis waktu itu di beberapa event lari gitu kan ya. Responsible dan checklist lo waktu itu apa sih? Kalau gue pengen nanya job desk-nya dulu nih. Lu in charge di tim medis, checklist dan job desk lu tuh ngapain aja gitu. Oke. Tapi pertama Yan, mungkin gue belum layak disebut sebagai sport medicine karena gue lagi dalam pendidikan nih. Oke. Gue baru, jadi It's okay. ya dalam pendidikan, jadi belum officially I'm a specialist sport medicine belum. Bukan enggak ya, belum. Belum. Doain ya, doain. Amin, Ya, amin. jadi Oh banyak- iya. Lebih banyak membantu lagi buat Indonesia. Iya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin persiapan dari event lari atau sebuah event olahraga, sebenarnya kalau dari medical team pasti tujuannya cuma satu. Which is ini bertujuan untuk membantu dari panitia, dari penyelenggara keseluruhan nih. Ya. Supaya acaranya secara medis aman. Artinya semua pelari atau semua peserta dalam kondisi fisik yang jika terjadi apa-apa kita siap menangani dan kalau bisa tidak terjadi apa-apa. Oke. Intinya fokusnya adalah menyelamatkan semua peserta. Kalau ya moga-moga nggak ada kejadian mengancam nyawa, cuman kan kita nggak tahu. Yeah. Olahraga ini lari, road running ini kita banyak berpapasan dengan kendaraan. Terus kita juga nggak tahu background orang-orangnya pelarinya seperti apa. Seharusnya sih kalau memang mau aman, semua pelari itu diperiksakan dulu ke medis. Boleh nggak gue berlari dengan pace gini? Maksudnya clear secara kesehatan. Kan banyak orang punya penyakit bawaan yang kita nggak tahu nih. Tiba-tiba nggak latihan, ya kembali sistem ambinya yang nggak bener nih kadang-kadang. Nggak melihat ke diri sendiri, tapi melihat ke orang lain. Itu bisa kok 5K pace 14 tuh juaranya Indonesia. Kayaknya gue coba-coba deh. Coba-coba berhadiah. Berhadiah maut bisa-bisa. Gitu. Bisa sampai ke situ ya? Bisa banget ya. Jadi kalau memang sangat berbahaya, kondisinya nggak memungkinkan, memaksakan diri, ya bisa terjadi ancaman terhadap nyawa. Nah ini sebenarnya diantisipasi oleh panitia penyelenggara, which is ada tim medisnya yang akan membantu mencegah ataupun menjaga kalau sampai terjadi hal ini. Respon cepat untuk memberikan pertolongan pertama supaya tertolong lah.
Ya. Tapi kan ya kembali semua di tangan Tuhan. Oke. Kita cuma membantu sebisa mungkin sekemampuannya manusia. Mhm. Tapi kembali yang paling penting sebenarnya kalau kita ngomongin bukan persiapan medis dari penyelenggara nomor satu, tapi persiapan medis dari pesertanya sendiri. Artinya persiapan medis bukan berarti harus bawa obat, tapi gimana lu memastikan diri lu sendiri siap berlari atau bertanding dalam kondisi yang cocok dengan diri lu sendiri. Oke. Gitu loh. Jadi jangan sampai memaksakan diri sampai akhirnya membahayakan diri lu sendiri. Pengalaman lo di lapangan ketika lo bertugas sebagai tim medik ya waktu itu. Boleh mungkin diceritakan satu ya tanpa kita menyebut di event mana, tanpa kita menyebut siapa gitu ya. Apa yang terjadi gitu yang gejala bukan gejala ya, yang kejadian yang common Oke. ya, yang common terjadi di event lari gitu. Kenapa? Dan maksudnya gimana ya? Dia kenapa gitu deh? Oke, yang paling common pasti gangguan yang simple. Ya. Paling banyak kram. Wah, Which is di Lombok kemarin sih habis-habisan gua kram juga. Jadi gua kemarin shopping medical tent. Shopping medical tent. Untung di situ ada persiapan medis yang baik. Oke. Jadi bisa menolong peserta. Ya. Jadi aman gitu. Nah, Oke. kram terus ketarik itu tuh sering terjadi lah kalau kita lagi event lari. Oke. Ya, itu yang simpel-simpel ya. Mhm. Kalau yang bisa terjadi lebih parah misalnya nggak sengaja trauma jadinya. Either keserempet mobil, tapi di Indonesia sih jarang ya karena Indonesia jarang. pemerintah pihak berwajib juga membantu sekali. Jadi Ya. cenderung aman lah ya. Oh. Cenderung aman. Cenderung aman. Cenderung Iya aman. iya Tapi iya. kan kita nggak tahu tiba-tiba aja ada yang nyebrang gitu kan. Nah. Nggak bisa Iya iya dicegah. iya. Kadang orang-orang yang ngeyel agak susah diantisipasi memang. That's it. Nah, itu kalau yang boleh cerita pernah ada kejadian suatu tuh sepeda sih ya. Gimana? Event duathlon di Indonesia. Ya. Mungkin 4-5 tahun lalu ya. Aha. Itu di depan gue persis. Tapi gue bukan medis ya, gue peserta waktu itu, gue tanding juga. Oke. Di depan gue persis sepeda lagi kita tikungan mau belok, terus tiba-tiba kita ngeliat tuh di depan bakal ada orang nyebrang dan Yes. motor, tapi ditahan sama security dan pihak berwajib juga ada menahan. Ya. Sudah ditahan. Jadi kita clear, go for it. Ya. Clear. Ngegas dia motornya, masuk kena depan. Damn. Nah, ini kan berbahaya banget gitu. Crash jadinya. Crash. Tapi ya kembali medical harus siap dalam waktu cepat untuk datang menolong. Waktu itu sih selamat untungnya gitu. Jadi karena persiapannya panitia di Indonesia menurut gue cukup sangat mempertimbangkan hal ini ya. Ya. Jadi should be siap jadi aman. Ya. Paling enggak di setiap event tuh ini sudah menjadi salah satu critical point lah ya, yang memang harus gitu ya. Should be. Kalau yang di Ironman kemarin malah disuruh kalau nggak salah yang pertama kali harus clear tuh dari medik dulu. Kalau mediknya nggak clear nggak ke jalan. Jadi kalau di luar kayaknya sudah lebih pentingkan itu ketimbang di sini ya. Gitu. Oke, jadi mereka priority utamanya adalah lo harus paling nggak tuh harus gimana bahasanya ya, harus terpenuhi kualifikasinya dari segi medis dulu. Iya, intinya mereka lebih aware ke safety dari semua peserta. Ya di Indonesia juga seperti itu sih sekarang. Namun mungkin secara sistem yang agak berbeda. Jadi nggak sama persis dengan di luar sepertinya. Emang kalau menurut lo aja gitu ya, yang lengkap itu yang harus ada menyediakan apa dan apa gitu. Oke, kalau apa dan apa tergantung jenis olahraganya apa. Let's say road running deh. Oke, yang kalau udah lo road pernah running ikut. yang ya intinya kalau penanganan cedera yang tadi sering kita temui misalnya kayak lagi kram terus ketarik itu harus mediknya harus siap untuk menolong tuh di lapangan dan pastikan kita nggak bisa lu kram, oke lu stop aja deh udah. Hey, olahragawan apalagi pelari ini ambi. Iya. Apapun yang terjadi gue mau kram sampai finish kayak gue. Ya kram sampai finish gitu. Yeah. Nah, jadi kita harus bisa melakukan pertolongan cepat untuk gini masih bisa perform nih. Ayo sikat lagi gitu. Itu yang diharapkan oleh peserta. Ya karena gue ada di dua-duanya jadi gue memahami itu. Oke. Nah, tapi di luar itu juga harus siap kayak misalnya yang tiba-tiba kukunya copot lah atau benturan ringan itu harus siap juga. Tapi yang nomor satu harus ready adalah emergency. Kasus-kasus kegawat daruratan harus bisa ditangani secepat mungkin. First aider. Jadi harus benar-benar kalau di beberapa event lari yang di Indonesia yang cukup baik itu sampai menyediakan tenda medis ICU. Ada ya? Dan ambulans emergency yang komplit. Jadi kalau ada kegawat daruratan bisa ditolong di ambulans sampai ke tenda medis yang ICU itu baru kalau perlu dirujuk ke rumah sakit. Itu dan yang penting adalah fast response ya. Jadi penempatan titik-titik ambulansnya, titik-titik tenda medis itu penting banget. Ya. Karena kita nggak tahu nih jaraknya berapa. Di Indonesia kadang-kadang ada macet dan lain-lain sulit. Belum lagi kita harus memotong jalur buat pelari. Ya. Itu harus dipertimbangkan semua untuk medis bisa benar-benar clear ke sana narik peserta yang membutuhkan pertolongan ditolong di tempat, ditolong di ambulans, dibawa balik ke tenda medis dan kalau perlu dirujuk itu semua harus clear. Itu yang paling penting karena nomor satu nyawa dulu nomor satu nih. Itu dulu, itu harus dipenuhi secara emergensi, secara kegawat darurat harus siap dulu.
Setelah itu baru kita pertimbangkan yang lain-lain gitu. Nah, mendingan itu kan, mendingan nggak ada pijet, Iya. tapi menyiapkan emergency ketimbang kita nyiapin semua buat keram tapi yang emergency nggak ada. Masih Iya. ada nggak event-event yang menurut lo kurang? No comment. Lu cari aman banget. Gak ada yang tahu kalau itu kan. Gak ada yang tahu ya. Tapi pada kenyataannya sepertinya di Indonesia semua sudah memikirkan ke arah sana. Sudah mikir ke arah Sudah sana. mulai memikirkan ke arah sana. Oke. Semuanya. Oke. Masih bisa ditolerir nggak? Maksudnya ini kayaknya nggak usah deh. Ini kayaknya ini nggak usah deh. Soalnya kan kadang-kadang penyelenggara begitu kan. Ya, tapi kalau dari medis harus siap semua sih. Jadi kalau medis itu sebenarnya kita prepare for the worst. Ya. Tapi kalau nggak kepake ya puji Tuhan. What's the worst that you found in a road running race? Road running race. The worst yang pernah lu lihat. Mungkin heat stroke ya. Oke. Jadi orangnya udah mulai nggak sadar, Ya. ada gangguan kesadaran, terus sudah terkapar. Tapi kan kembali orang yang berlari kan nggak bisa nolong karena mereka mengejar waktu juga kan. Oh iya. Jadi dengan kondisi yang sangat panas dan lain-lain, orangnya terkapar, mulai nggak sadar, tapi akhirnya ada yang sangat aware, nelfon dan medical sistemnya juga jalan. Jadi sampai ke tenda medis utama kita dapat, akhirnya kita turunkan ambulans emergency, dilakukan penolongan di lapangan. Kebetulan waktu itu gue yang turun, jadi dilakukan pertolongan di lapangan dan banyak sekali orang-orang yang masih peduli. Jadi bersyukur ternyata mereka sudah mulai menolong pada saat menelepon, terus bantu juga masukin ke ambulans dan lain-lain dan sampai ke medical tent, bisa diselamatkan. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit untuk stabilisasi. Sudah stabil di lapangan, sorry. Tapi kita penanganan lanjutannya di rumah sakit. Keesokan harinya gue dikontak sama keluarganya, saya thank you karena selamat dan sudah pulang. Wow. Jadi itu puji Tuhan banget. Puji Tuhan ya. Kan gue pernah menemukan satu case gitu ya. Sebenarnya sih gue nggak tahu ini bisa disebutkan atau enggak gitu. Kayak heart attack gitu di suatu event gitu maksudnya, dan berakhirnya sih dengan ya orang tersebut ya. Sorry terus gue nggak mau ngomongin, tapi sebenarnya ya akhirnya orang itu lewat gitu. Ya. Dan kita kan pasti menduga-duga. Ya. Apakah memang dia fisiknya sudah cukup untuk ikut event lari ini? Apakah memang kondisi beberapa hari sebelumnya dia maksudnya sudah menjaga untuk persiapan ikut event pada hari itu gitu? Itu kan sebenarnya nggak bisa dicegah sih ya. Nah, itu dia Yan. Itu yang susah gitu maksudnya. Itu dia. Lu mau race hari H ya kan? H-1-nya party-party, carbo loadingnya over, tidurnya kurang, ya kan? Race-nya nggak finish dengan sesuai waktu, finish tapi dengan waktu yang tidak sesuai, ya kan? Bikin caption panjang. Klarifikasi ya kan. Nah, ya itu susah ya Yan ya kalau itu. Ya. Itu semua ada resikonya. Oke. Nggak usah ngomongin road running yang kita deh rekreasional. Nggak usah ngomongin itu, profesional, atlet. Yes. Ada kan kejadian waktu itu yang zaman COVID yang heart attack di lapangan. Bukan road running. Bukan road running sih waktu itu. Bukan road acara Piala Dunia tepatnya. Ada kan satu atlet yang sangat terkenal terus lagi Piala Dunia terus jatuh ternyata heart attack. Ya. Medical teamnya datang dengan sangat cepat, teman-temannya sangat membantu, mereka tahu prosedur dan lain-lain. Bahkan musuhnya pun juga tahu prosedur, akhirnya terselamatkan. Walaupun kalau nggak salah pensiun ya, akhirnya berhenti dari karir, tapi dia selamat dengan heart attack di lapangan. Nah itu sebenarnya kalau ngomongin resiko, atlet yang sangat terlatih luar biasa aja kejadian nih. Apalagi kita yang recreational runner. Ya kalau recreational. Kalau yang ambi baru coba lari 1-2 kali terus ambi, pasti resiko lebih besar lagi karena kita nggak siap nih. Nah, terus ujung-ujungnya verifikasi ini ya, validasi di validasi di caption. Ya udah itu pilihan lah. Itu pilihan lo lah. Asal tahu aja lah kita. Asal tahu. Nah, namun ya harus disadari bahwa olahraga ini sangat baik buat tubuh kita. Tapi pasti ada resikonya. Karena kenapa? Karena kita memaksa tubuh kita mencapai ke tahap yang tidak biasa, lebih besar dari memerlukan kapasitas yang lebih dari yang kita lakukan daripada jalan, duduk, ngobrol kayak gini. Nah, pasti resiko bertambah. Itu resiko itu bisa diminimalisir dengan kita latihan yang benar, kita mempersiapkan yang baik dari semua sudut. Gak cuma tentang latihan, hidrasi, nutrisi, recovery, tidur dan lain-lain itu harus disiapin. Gak bisa ngomongin cuma latihan doang. Latihannya setengah mati, nutrisi dan lain gak siap, bahaya juga. Tapi setidaknya kalau Anda mempersiapkan itu, resikonya sedikit berkurang. Bukan berarti jadi nol.
tetap aja. Bahkan ada orang juga yang nggak usah ngomongin olahraga, orang tidur dari serangan jantung ada kan? Ada. Sehat-sehat aja tiba-tiba serangan jantung ada kan? Nah, Iya, itu. apalagi kita memaksa tubuh kita melebihi kapasitas normal kita. Oke. Jadi pasti resiko bertambah. Oke. Jadi itu harus disadarin. Iya, supaya iya. edukasi ini harus diberikan supaya yang lari-lari itu semua sadar nih bahwa ini nggak Nah. cuman kayak gue lagi duduk ngobrol. Iya, Ini iya, iya. beda. Oke. gitu. So at least deh besoknya lu mau race gitu. Jadi H-1-nya paling enggak tuh kita harus melakukan apa gitu. At least deh. Lu bisa kasih tips atau ya berbagi pengalaman gitu. Kalau H-1 Ya. itu bukan at least ya. Itu list banget. List banget. Itu nggak cukup. Oh. Nggak bisa kalau Nggak cukup. ngomong nggak cukup. Iya, Tapi iya, at least ya kembali at least. Yes. Kalau lu ngomongin 1 hari ya you should rest. Hmm. Tetap lu harus recovery di situ, lu harus istirahat, lu harus mempersiapkan tubuh lu dengan baik dari semua sisi. Ya kasarnya kalau kita ngomong biasa carbo loading. Ya. Itu harus dilakukan sih gitu. Jadi lu selama tergantung pertandingannya, kalau lu larinya cuman pendek 100 meter gitu, ya mungkin lu gak perlu carbo loading sebanyak itu. Tapi kalau semakin panjang larinya, semakin panjang waktunya, carbo loadingnya harus makin banyak. Karena karbohidrat itu akan diubah di tubuh menjadi sumber energi utama di tubuh kita. Oke. Kasarnya itu bensin kita. Ya. Jadi kalau kalian tidak ada bensin di mobilnya ya gak bisa jalan besoknya. Nah makanya itu penting banget. Itu pun hanya meminimalisir dari satu kebutuhan energi. Yes. Kita belum ngomong yang lain-lain. Ya. Kita belum ngomong ototnya, kita belum ngomong kekuatan kebugaran kardio respirasi dan lain-lain, itu banyak banget kan. Ya. Jadi intinya kalau memang udah ngomongin 1 hari ya udah istirahat aja. Ada juga orang yang saking ambinya Yan, duh besok gue mau tanding, hari ini gue interval dulu deh supaya besok gue bisa ngebut. Orang gila. Wow. Nggak boleh ngomong orang gila. ODGJ. Kamu Yano. Ya menurut gua gak make sense aja sih ya H-1 interval, tapi emang ada. Ada aja. Ya, Tapi kalau ngomong kayak gitu kadang-kadang kita sendiri juga mikir kan, kadang mau race, aduh kayaknya nggak siap nih, kurang latihannya, apa hari ini gue latihan lagi, itu masih ada. Gue sendiri ngerasa itu kadang gitu. Tapi itu yang harus kita dengan sains, dengan keilmuan yang kita punya, harus paham bahwa itu nggak benar gitu. Dan kalau ngomongin itu, latihannya juga nggak bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu tuh nggak cukup gitu. Panjang persiapannya kan. Kalau memang mau lari dengan baik, apalagi ngomongin performa ya. Iyalah. Oh iya. Gimana dengan tidur? Ini tidur. Tidur itu penting banget ya. Sebanget itu. Sebanget itu. Hah. Jadi tidur tuh tempat recovery yang waktu recovery yang paling bagus buat tubuh lu. Lu habis latihan Yon, besoknya sering pegel-pegel. DOMS gitu ya. Iya, itu kan berarti kan tubuh lu mengalami, kasarnya, ngomong kasarnya secara selular. Wih, berat nih bahasanya. Aman. Biar kelihatan dokter. Gue yang pusing. Secara sel ngomongin, Yeah, terjadi kerusakan di tubuh kita sebenarnya. Kalau orang ngomong micro tear lah atau kerusakan selular itu artinya memang betul. Pada saat lu ngeber tubuh lu, misalnya lu interval running, itu otomatis ada kerusakan dari sel-sel otot lu dan lain-lain. Which is yang rusak itu akan digantikan dengan yang baru sehingga akan jadi lebih bagus, kasarnya gitu. Simpelnya ya. Dan di tidur itu berpengaruh sangat baik. Jadi pada saat tidur tuh tubuh kita recover. Nah, tentunya dibarengi dengan nutrisi yang baik. Gitu. Tapi kalau latihan lo kebablasan, ya bisa nggak recover. So idealnya tidur berapa jam? Kalau ngomongin tidur ideal orang dewasa rata-rata 8 jam ya. Kalau mau ambil kasar ya 6 sampai 8 atau 10 jam lah. Itu 6 udah courting, buka-buka WA, buka-buka IG sebelum tidur ya kan? Tapi kalau ngomong tidur gak cuma waktunya Yan. Lu tidur 10 jam, 12 jam tapi kualitasnya gak bagus, sama aja. Panjang lagi nih urusannya nih. Iya, jadi kalau dibahas bisa sampai besok lusa. Jadi nggak apa-apa. Tidurnya harus deep sleep. Oh, deep sleep. Jadi gak ada tidur ayam terus. Gue udah tidur nih 6 jam tidur ayam. Ya jadi ayam gitu, jangan. Gak bisa. Ayam apa dulu nih? Ayam ya gitu lah kan. Iya. Jadi kalau tidur memang recovery. Kalau gue tidur tuh bukan udah setara recovery lagi, kayak setara liburan. Iya gak sih? Kalau orang sibuk gitu. Alhamdulillah. Tidur itu kayak emas ya. Iya. It's very gold gitu loh. Itu kayaknya kayak momen me time gue yang paling enak gitu. Iya. Benar. Bisa ketemu langsung dan kayaknya udah otomatis gitu. Kalau ketemu kasur langsung brek gitu loh. Nah, tidurnya sama siapa Yan? Sendirilah. Sendiri. Gimana sih Anda? Mabantal, maguling, gagal lo ya. Masuk. Tapi by the way, gue masih pengen mengulik soal tidur gitu ya. Tidur. Tidur yang benar. Apakah memang harus fokus atau gimana gitu loh? Maksudnya biar mencapai deep sleep yang ideal gitu loh.
Oke, sebenarnya pada dasarnya kalau kita tidur normal itu bisa sampai ke deep sleep, nggak usah diapa-apain juga deep sleep, itu udah dari tubuh kita memang demikian. Cuman kadang-kadang ada orang yang kepikiran lah pagi Morris, besoknya Morris malam ini gue nggak bisa tidur beneran, Itu. deg-degan dan lain-lain, akhirnya nggak perform besoknya. To anticipate that gitu loh. Apakah minum obat tidur itu dianjurkan? Bisa aja bisa tidak. Jawaban aman. Lu gitu sih gitu ya. Oke, jadi kalau kita menggunakan sebuah obat itu pasti ada efek baik, ada efek buruknya. Yes. Pasti semua ada side effect lah. Ya Yeah. sama lah kalau kita latihan ada side effect juga kan. Iya. Ya, semua sama. Jadi tinggal buat Anda harus dipertimbangkan ini kalau gua pakai obat ini saat ini apakah memberikan efek baik atau efek buruk, mana yang lebih baik itu yang kita ambil. Kalau bisa nggak pakai obat, kenapa harus pakai obat pada dasarnya? Yes. Gitu. Jadi kalau memang mau saya nggak gitu nyaranin saya pakai obat tidur sebelum race sebenarnya. Yeah. Karena saya tipe dokter yang sebenarnya kalau bisa tanpa obat, kenapa harus ngasih obat? Oke. Sebenarnya. Dengar opini dokter. Ya, tapi kan gimana pun juga tubuh kita ini udah diberikan sama yang di atas sangat luar biasa, bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kecuali sampai kita kalah ya. Jadi mau nggak mau dibantu dengan obat. Yeah. Nah, begitu juga dengan tidur. Jadi tidur ini pun kalau Anda tidak membiasakan, ya nggak bagus polanya. Lihat atlet-atlet kita tidur jam berapa? Ini ya kan grup WA ya kan jam 9 masih bunyi ya kan. Jam 11 ting-tong. Waduh, ya kan nggak dibales dicariin ya kan. Nah itu dia. Nah oleh karena itu jadi antisipasinya nggak cuman tentang ngomongin tentang tidur kita sendiri nih, tapi hal-hal di luar itu harus dipertimbangkan juga Yan. Oke. Kalau mau tidur ya janganlah kita buka WA udah tahu besok mau race gitu. Terus buka WA di mana pasti grup ramai malam itu gitu. Udah mendingan udah deh taruh aja jauh-jauh. Kalau gue malah kalau tidur biasa HP dan barang elektronik gue jauhin dari tubuh kita. Karena ya kan pasti ada radiasi juga kan walaupun kita nggak tahu pasti gitu. Ya better lebih jauh lebih baik lah gitu. Nah pola tidur juga harus dibiasain Yan. Jadi biasanya coba tidur lebih pagi, bangun lebih pagi. Gitu daripada lu tidur jam 2 bangun jam 8, ya mendingan lu tidur jam 9-10 bangun jam 5. Gitu. Dan kalau pola itu sudah terpattern, ujung-ujungnya ya kayak gitu Yan. Pada saat lu mau race pun ya nggak ada bedanya. Gue tidur lebih cepet deh, misalnya jam 7 gitu, bangun jam 2 kan biasa kita race jam 3 udah siap-siap. Udah siap-siap. Udah sarapan mandi ya kan. Jadi ya tetap semua perlu proses. Semua perlu proses. Tidur pun perlu proses. Ini yang menarik. Tidur pun perlu proses. Oke. However, gue sangat benci sekali untuk menutup segmen karena sebenarnya masih banyak yang ingin gue bahas keresahan-keresahan ya di kultur lari kita ini. But anyway, Dok silakan memberikan closing statement dengan apa ya? Yang udah lo lihat di kultur olahraga kita khususnya lari gitu ya. Bagaimana lo melihat perubahannya dari awal lo terjun olahraga sampai sekarang, dan ada pesan-pesan yang mau lo sampaikan, silakan. Tentang bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, banyak sih bisa sampai besok itu nih. Iya. Satu buku. Oke, simpelnya aja. Tagline gue selalu kita olahraga buat sehat. Ya. Jangan sampai olahraga yang buat lo sehat ini bikin lo nggak sehat. Itu tagline-nya gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah nih, karena lo berolahraga lo jadi cedera, lo jadi nggak sehat, itu salah banget. Jadi tujuannya olahraga buat sehat. Dan gimana kuncinya? Ingat, semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Kedua, kenali dirimu sendiri. Karena yang tahu cuma dirimu sendiri. Diri kita sendiri nih tahu di mana batasan gua, sampai mana kapasitas gua, di mana latihan gua, yang tahu kita sendiri. Jadi ya mungkin itu poinnya. Stay aktif, stay healthy, dan tetaplah berolahraga. Boom. Adrian Purwadi Harja. Thank you so much, Dok. Thank you. Gila, ini gua memilih narasumber yang tepat sekali. Iya kan? Kebanggaan saya sih diundang nih, salah nih. Karena menarik banget apa yang pengen gue korek nih. Dokter Adrian tuh pengen gue ajak ngobrol. Iya, dia jadi membuka rahasia-rahasia gue di awal tadi, padahal gue gak rencana ngomongin itu ya, no. Selalu ada hal yang tidak terduga di podcast memang. But anyway, thank you so much. I'm so honored and pleasure you come to this podcast ya. So abis ini mau race apa lagi? Target? Belum ada planning. Tetap latihan aja, tetap konsisten. Jadi apapun race tiba-tiba ada ya bisa join. Bukan belum ada planning, belum saatnya disampaikan planningnya. Emang belum ada planning. Oke lah kalau gitu, pengen ngobrol podcast in collaboration with Atalan Sportswear and After Eight Production. Kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gua Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan bintang tamu gue Adrian Purwadi aja. Thank you banget Yano, thank you banget. Alright, we are sign out and bye bye. Thank you semuanya, sehat-sehat selalu ya. Bye bye.